Bapak Ibu yang jadi di daerah kabupaten dan kota. Nah, tugas DPRD itu kan maupun DPR RI itu ada 3. Satu, legislasi mengenai pembuatan perda antara pemerintah daerah dan legislatif mensahkan perda. Baik perda itu atas usulan pemerintah, baik atas usulan bapak-bapak yang sekarang menjadi anggota DPRD baik itu kabupaten kota baik itu provinsi. Nah, yang kedua mengenai anggaran, punya hak untuk membahas anggaran bersama dengan eksekutif. Eksekutif itu berada di kabupaten kota dan provinsi, yaitu kami sendiri selalu Gubernur Kalimantan Tengah. Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu membahas dengan kami untuk mengenai provinsi. Kabupaten kota masing-masing tugasnya dengan bapak. Yang ketiga itu kontrol, pengawasan. Setelah dilaksanakannya anggaran, itu pengawasan tentang pembangunan. Nah, di dalam itu yang lebih penting sebetulnya selain membuat perda, anggaran, masakan anggaran dengan membahas anggaran terus dengan pengawasan, yang lebih penting itu ungkap yang dilaksanakan oleh DPRD itu sangat penting. Pak Ketua DPRD ini, Pak Ketua, Pak Akon, sangat penting dan sangat vital untuk membangun suatu visi pembangunan tentang Kalimantan Tengah, RPJM jangka pendek dengan jangka panjang. Kalimantan Tengah itu mau kemana? Ada kata Bapak Ibu yang dihormati itu ini mau dibawa kemana? Itu hasil riset Google. Studi banding dari Jakarta ke mana? Ke daerah pertanian, ke daerah perikanan. Terus kalau kita mau lihat pertanian jagung dari ke Lampung, ke Gorontalo dan Sulawesi. Ini nanti dibahas hasil riset dan ungkarannya itu tolong berbicara dengan eksekutif dengan bupati terpilih, gubernur terpilih nanti dibicarakan dulu bersama. Jangan nanti habis mungkar itu cuma ada di kepala, ada di kantong, di kepala tapi tidak pernah dibahas. Ini harus dibahas, ada orang untuk membahas itu. Karena kesuksesan Kalimantan Tengah membangun Kalimantan Tengah tidak boleh dipikir oleh eksekutif sendiri, tetapi ada hasil ungkap Bapak Ibu. Maka dari itu ini sebetulnya koordinasi. Kalau mau lebih jauh lagi ungkap ke luar negeri ada kata, mengikuti perdagangan, acara-acara dagang tentang SDA kita. Nah itu bagus juga, tinggal diatur. Itu untuk apa? Untuk pembangunan Kalimantan Tengah, untuk menarik para investor untuk berinvestasi di Kalimantan Tengah. Karena kita kaya akan SDA. Nah, Bapak Ibu, para anggota Dewan yang terpilih, itu yang pertama. Yang kedua, Kalimantan Tengah ini seperti kita tahu, luas Kalimantan Tengah itu berada di angka 193.654 km. Kalau hektar mungkin 15 juta, 5 hektar lebih. Nah, dengan jumlah penduduk sekarang mungkin berada di angka 2,8 hasil BPS. Tapi kalau ditambah dengan pendatang yang ada di kebun, yang bekerja di kebun, di tambang, di toko-toko yang seperti toko baju, itu kemudian berada di angka 3 juta lebih. Di kebun sudah ada di kebun dan tambang itu ada 410.000 orang bekerja di situ, termasuk orang kita. Nah, Kalimantan Tengah ini terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota. Jangan salah lagi nanti ada kabupaten Bogor, 13 kabupaten, 1 kota, Pak Akon. Ada kalau gubernur akan
12 kabupaten, satu kota, satu provinsi, biasa lah. Padahal di calon gubernur, tapi nanti calon gubernur dan bupati itu ada salah artikan. Bagaimana mau bangun kabupaten kalau satu kabupaten ditinggalkan kemana calonnya? Nah terus Kalimantan Tengah ini selain terdiri dari 12 kota, terdiri dari 100 kecamatan, 138 kelurahan, 1.432 desa. Ya karena hafal saya mengajar saya hari itu, jadi hafal. Ada penambahan katanya kelurahan kelurahan satu. Kelurahan di mana saya tahu, kelurahan di mana kelurahan itu sudah kelurahan. Nah Kalimantan Tengah ini terdiri dari 11 das yang sepanjang itu das Sungai Barito 900 km, yang terpendek Sungai Kumai 175 km. Nah ada garis pantai ini. Garis pantai Kalimantan Tengah ini ada menghadap Pulau Jawa 750 km. Nah terus Kalimantan Tengah, Bapak Ibu, saya langsung Kalimantan Tengah ini sangat luas. Bapak Ibu, Bapak Ibu dan yang anggota dewan sangat luas. Maka dari itu setiap kali jadi gubernur, kami lagi tidak zona dan pembangunan ekonomi. Yaitu zona barat, zona tengah dan zona timur. Nah zona tengah ini apa? Kota Palangkaraya yang sekarang ada di wali kota dan saya sendiri selaku gubernur Kalimantan Tengah. Ada wali kota, ada gubernur. Nah terus kabupaten kota ada Pulang Pisau, zona tengah ini, terus ada Kabupaten Kapuas, Gunung Mas dan Kabupaten Katingan. Nah terus di daerah timur Kalimantan Tengah ini sebetulnya sangat kaya raya, sangat kaya raya. Itu ada Borneo Timur, Borneo Selatan, ada Kabupaten Borneo Utara dan Kabupaten Borneo Raya Utara Kalimantan Tengah. Nah ada lagi di sebelah barat Kalimantan Tengah. Itu ada Kabupaten Timur, Kabupaten Surian, Kabupaten Barat, Kota Pemberanggung, Kabupaten Sumatera, Kabupaten Lamandau. Jadi 3 kabupaten satu kota. Nah Bapak Ibu, kita bisa kaya. SDA kita sangat kaya-kaya. Tapi dengan kaya ini kan kita juga perlu menggali potensi komoditi yang harus kita bangun. Kita contoh kalau berbicara tanah subur, para yang berprestasi, investor datang untuk berprestasi di Kalimantan Tengah, baik pun dari mancanegara maupun pengusaha datang ke Kalimantan Tengah. Sebagai contoh, Kalimantan Tengah dijadikan penghasil kebun, pertama di daerah barat, ya termasuk tengah sedikit dan timur Kalimantan sedikit. Ada kemungkinan 5 tahun depan bisa menyentuh 3 juta hektar. Apakah perkebunan 3 juta hektar ini sudah membuat masyarakat kita sejahtera? Tidak. Masih banyak masyarakat kita yang miskin di pinggiran-pinggiran perkebunan, terutama masyarakat lokal. Nah inilah penting artinya eksekutif dan legislatif. Kenapa terjadi penjarahan kebun? Itu saya bapak-bapak ini tidak tahu juga. Karena itu satu, kalau salah pemerintahan itu bupatinya. Karena bupati dulu yang memberikan izin kebun, tetapi tidak dikawal dalam perjalanannya. Ini tugas Bapak Ibu juga mendengar aspirasi masyarakat. Di sini Bapak Ibu, kalau dikawal betul oleh bupati dan anggota dewan yang pilih nantinya, hak masyarakat itu akan dikembalikan hingga ada masyarakat miskin di Kalimantan Tengah. Itu baru satu kebun dibuat aturannya, perdatanya bahwa kebun itu tidak bisa dijual belikan apabila sudah diberikan plasma
bahkan kalau diberikan harus ada sanksi hukum, ditangkap. Kalau kita berbicara sekarang orang tua kan dari muda Bapak Ibu pada DPRD bahwa Pak tidak ada lagi lahan Pak kami untuk plasma, itu saya itu bohong. Sudah katakan bahwa dari luasan izin itu mereka 20% plasma. Kalau mereka punya hati lagi harus 20%. Contoh ada suatu perusahaan besar di Kalimantan Tengah, plasma masih bisa dilaksanakan sampai 20%, masih untung, bosnya masih bisa buat pemiliknya orang Malaysia, masih bisa untung. Karena dia mau punya aman, tidak ada penjarahan, dan ada hati. Itu 60%. Mereka grup itu Pak Kapolda, Pak Danten, Pak Kilati. Nah yang lain, saya nggak tahu. Ada PP, ada juga di Remandau itu punya sektor siapa ya? Kalau ada itu grup Malaysia juga Pak. Saya harus tahu Malaysia juga 40% masalah. Iya ini masalah. Tapi justru pengusaha nasional ini bermasalah semuanya. Di Jakarta kebunnya apa? Sekarang masyarakat kan anggota DPRD mau kerja apa, mereka mau makan apa. Nah ini dulu kita bela. Oke hukum penjara pasti ada hukum. Kita setuju Pak Kapolda profesional tindakan untuk pelaku penjarahan. Tapi salah satu sisi saya minta Bupati Kota juga sengaja terima. Karena wewenang itu bukan di gubernur, wewenang di bupati itu harus berusaha bersama masyarakat untuk keadilan sosial. Nah kita juga komuniti lain yang di Timur Tengah ini dan sumber lahan apa? Food estate. Selain ini, selain kebun sawit, food estate. Food estate ini saya gubernur sejak kami 2016, 2017 kami rapat bisa negara dengan Pak Presiden Pak Joko Widodo. Karena seluruh gubernur waktu itu masih di provinsi, seluruh gubernur seluruh Indonesia gubernur bisa negara. Kebetulan gubernur Klaten meminta pakar pertama Pak. Terus dia itu semua Pak. Besok masing-masing. Oh ini yang amanah SMA bisa coba pakar dulu. Kan teman-teman saya lain itu satu S2 semuanya bagi gubernur. Jadi saya bilang sama Pak Menseska, Mas Pram itu, Mas Pram, minta oli dulu kami aja dulu, yang saya dulu. Enggak, Pak Presiden minta dari Klaten dulu. Akhirnya paparan saya. Paparan yang pertama saya minta itu ST, barang ketelan. Nah, terus lahannya di mana? Ada FPLG ini 1 juta 460 ribu hektar. Terkenal itu FPLG itu 1 juta hektar. Nah waktu itu banyak tanya jawab dengan Pak JK. Dari Pak JK itu saya ingat dari Pak JK saya ingat Pak Gubernur itu tenaga ini apa yang mengolah kebun itu dari mana? Saya jawab Pak JK waktu itu, Pak termigrasi ada bisa jadi dari termigrasi lokal. Terus yang kedua TNI Pak Danten, saya menjawab pada waktu itu. Nah akhirnya saya serahkan mereka Pak Presiden disetujui lah. Itu tahun 2017, 2020 bersanakan. Nah akhirnya sekarang sudah berjalan ke tahun keempat ya, nanti ya, tahun keempat. Nah tahun keempat ini Pak, Bapak Ibu Ketua Dewan, kita membuka sejelas bahwa tahun 2020 ada COVID. Belajar dari COVID, nah terus ada perang Rusia ke Ukraina, perang dua negara ini masih. Nah terus ada lagi perang nih Israel dengan Palestina. Nah ini terjadi habis apa lagi? Iklim yang begitu banyak yang sering berubah, tidak seperti dulu. Nah, itulah sekarang di tahun 2020 ini presiden yang sekarang dan presiden terpilih memilih di 5 titik provinsi, termasuk regional Kalimantan itu kalau nggak salah ada 2 provinsi, provinsi Kalimantan Tengah
Ini usaha juga, lobby juga, tidak semata-mata jatuh para karyawan bahwa ini langsung didapatkan. Pertama untuk para di tujuh kabupaten yang mendapatkan ini. Ini harus berbicara dengan Kementan, terus Pak Jokowi datang, Pak, kami siapa Kalimantan Tengah. Akhirnya di situ Kalimantan Tengah dan 3,5 juta hektar yang diinginkan oleh pemerintah. Presiden yang sekarang yang presiden terpilih Kalimantan Tengah dipercaya untuk cetak sawah 1 juta hektar ya, untuk disiapkan wilayah Kalimantan Tengah. Iya. Nah ini berapa besar uang kalau ditanya uangnya akan beredar? Untuk 12.000 hektar aja, 12.000 hektar itu butuh kalau kali 5 triliun lebih, 10,5 triliun. Ini kalau dalam 2 tahun melaksanakan Pak Hayati, Pak Tanren, Pak Kapolda, Pak Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kalimantan Tengah. Dalam 2 tahun kalau kali 1 juta kali 25 itu berapa? 225 triliun atau 220 triliun? Belum ngecek lagi nih. Berapa nanti? 1 juta kali 5 juta 220 triliun. Ya, betul nggak? Ini angka yang masuk ke Kalimantan Tengah, Ibu, baik dari pemerintah pusat, baik dari pengusaha, para investasi yang datang Kalimantan Tengah. Berapa nanti? 25 triliun. Nah, 25 triliun dalam waktu 2 tahun. Tetapi jangan salah, kalau ini diolah, Bapak Ibu, padahal kalau kita ambil rata 5 hektar dalam 7 tahun ya, 5 hektar per tahun beras. Kalau IP 2,5 ya, kita harus berapa bulan? Enggak, supaya kita kali-kali pas. Uang per tahun itu berapa yang beredar? Kali harga beras sekarang. Dan Kalimantan Tengah ini akan menjadi lumbung pangan nasional. Termasuk Kalsel, Sulawesi Utara dengan Papua. Jadi 5 selatan. Kalimantan ambil bagian dari Ibu. Dan alhamdulillah sudah masuk sekarang eskavator, sudah mulai masuk ke Kalimantan Tengah. Dari 1.000 sudah mulai datang Pak Terlainnya. Karena pada itu termasuk bagian yang di daerah terdepan. Berhasil langsung menjadi panjang kita buat. Gagal bahaya.